dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Pengedar narkoba di Dharmasraya berusaha kabur lewat pintu belakang rumahnya saat akan ditangkap polisi. Paket ganja ditemukan di Bandara Internasional Minangkabau. Pengirimnya berhasil ditangkap polisi. Sejumlah perempuan tanpa identitas terjaring razia penyakit masyarakat yang digelar Satpol PP Payakumbuh. Upaya Warsono untuk mengelabui petugas dengan cara kabur melewati pintu belakang rumahnya berakhir sia-sia. Warsono tak mengetahui jika rumahnya telah dikepung sebelum polisi memanggil namanya. Saat Warsono membuka pintu belakang rumahnya di Jorong Koto Tuo, Nagari Kotoranah, Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya, pada Selasa malam, seorang polisi berpakaian bebas dan berbadan tegap langsung mengadang dan menjatuhkan Warsono. Alhasil, pengedar ini pun tak berkutik. Dari tangannya, polisi menyita 38 paket kecil sabu-sabu yang disembunyikannya di dalam kotak kacamata. Warsono ditangkap karena warga sekitar telah resah dengan ulahnya dan melaporkannya ke Kasat Res Narkoba Polres Dharmasraya. Mendapatkan informasi yang berguna itu, polisi pun langsung menangkapnya. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita uang tunai dan telepon genggam yang dipakainya untuk bertransaksi dengan calon konsumen. Usai ditangkap, tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Dharmasraya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Satres Narkoba telah mengamankan seorang laki-laki berinisial W, 41 tahun, melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Paket yang ditemukan pada saat melakukan penggerebekan 38 paket kecil. Barang haram tersebut dibeli Kabupaten Bungo. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Petugas dari Satres Narkoba Polres Padang Pariaman bersama Polres Solo menangkap pengirim ganja yang ditemukan petugas Bandara Internasional Minangkabau. Gusti Rosadi alias Ocha ditangkap petugas gabungan di Nagari Koto Panjang, Solo. Petugas menangkap dan menggeledah rumah Ocha. Dari penggeledahan itu, ditemukan lagi barang bukti paket ganja yang disimpan di dalam kantong kresek. Dalam keterangan polisi pada Selasa malam di Bandara Internasional Minangkabau, pengungkapan kasus ini berawal dari ditemukannya paket yang dicurigai oleh petugas bandara. Setelah dibuka, ternyata berisikan 3 bungkus ganja kering seberat 1,8 kg yang akan dikirim ke Jakarta melalui jasa pengiriman barang. 1 box paket yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 1,8 kilo. Dari temuan ini, kami melakukan pengejaran terhadap siapa yang melakukan pengiriman. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka. Kasus ini juga menjadi bukti jika peredaran narkotika dan ganja telah meluas di Sumatera Barat. Para pengedar memanfaatkan semua jaringan untuk mengedarkan barang haram yang mereka perjualbelikan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Razia penyakit masyarakat atau PEKAT terus dilakukan oleh tim Satpol PP Kota Payakumbuh. Kali ini, tim penegak Perda Kota Payakumbuh menjaring sejumlah perempuan tanpa identitas di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Ngalau Payakumbuh. Diduga razia kali ini telah bocor karena ditemui sejumlah tempat hiburan malam telah tutup
Padahal biasanya mereka beroperasi hingga dini hari. Perempuan muda yang terjaring razia tersebut merupakan pengunjung dan pendamping karaoke. Karena tidak bisa menunjukkan kartu identitas diri, mereka langsung dibawa ke markas Satpol PP Payakumbuh untuk dilakukan pendataan. Tim juga merazia salah satu warung tuak yang berada di kawasan Pasar Ibuh. Di sini, tim menemukan warung tuak yang masih buka dan menjual minuman keras tanpa izin. Saat petugas datang, tak satu pun pengunjung warung yang ditemukan. Dari penggeledahan yang dilakukan di bagian belakang kedai, ditemukan minuman keras dalam kemasan botol serta miras tuak. Dalam razia itu, pemilik kedai tuak menolak dirazia. Pasalnya, sang pemilik merasa hanya kedainya saja yang dirazia. Meski mendapat penolakan, petugas Satpol PP tak menghiraukannya dan tetap melakukan penyitaan. Semua barang sitaan itu dibawa ke markas Satpol PP. Pada malam hari ini kita melakukan penertiban kembali terhadap beberapa tempat hiburan malam, dan pada malam hari ini kita menemui pengunjung kafe tersebut yang tidak memiliki identitas dan kita amankan di Mako Pol PP Padang Panjang. Kemudian kita juga menemui barang bukti berupa miras yang mana mereka tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli miras di tempat hiburan tersebut. Razia serupa akan terus dilakukan untuk menekan merebaknya berbagai penyakit masyarakat di Kota Batiah ini. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Peristiwa kebakaran kembali melanda sekolah dasar di 50 kota. 2 ruang guru di Sekolah Dasar Negeri 02 Sarilama, Kecamatan Harau, ludes dilalap si jago merah pada Selasa sore. Dalam sebuah rekaman video yang dilakukan warga, terlihat api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi, menghanguskan bangunan di sekolah dasar itu. Peristiwa kebakaran itu diketahui saat warga sekitar melihat api yang membesar di bagian atas bangunan. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isinya. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa itu berupaya melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api. Beruntung, ruang kelas tidak ikut terbakar. Demikian juga rumah sekitar aman dari kebakaran. Selain dokumen sekolah, peristiwa kebakaran juga menghanguskan laptop, komputer, infokus, dan barang elektronik lainnya. Persisnya yang pertama kali melihat masyarakat sekitarnya, Pak. Anak-anak yang bermain di sekitar sekolah meneriakkan kepada tetangga-tetangga bahasanya ada api di loteng sekolah seperti itu, Pak. Itu ruangan majelis guru, kemudian satu ruangan UKS dengan semua peralatannya, Pak. Pihak sekolah berharap kepada pemerintah Kabupaten 50 Kota untuk memperbaikinya dengan segera, agar proses belajar mengajar bisa terlaksana seperti biasa. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota.